Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara good government, ya. Eh, Tentang Tuhan itu adalah pengetahuan, disebut arif, ya, pengenalan. Ya. Saya beberapa kasih analogi untuk akal Anda yang suka berpikir, ya. Saya kasih analogi tadi dalam bentuk tulisan. Contoh antara kelapa sawit, ya, kelapa sawit itu dengan minyak kelapa sawit di dalam sebuah botol, itu beda nggak? Beda kan? Ya. Nah, itulah di alam Anda itu berbeda antara buah kelapa sawit dengan minyak kelapa sawit. Berbeda minyak kelapa sawit di dalam botol dan buah kelapa sawit di pohon sawit. Itulah cara berpikir Anda. Berbeda dengan cara berpikir saya dengan Anda. Perbedaannya adalah saya melihat sebuah kelapa sawit, di situ sudah mengandung minyak kelapa sawit, dan itulah saya mengenal Tuhan saya. Itulah saya mengenal minyak sawit. Anda mengenal minyak sawit yang berbeda di dalam botol minyak sawit dan kelapa sawit yang ada yang masih belum diperas menjadi minyak. Itu perbedaan saya dan Anda. Anda masih dualisme, saya tidak dualisme. Satu contoh lagi, air hujan turun, ya, air hujan turun ke laut. Saat air hujan itu masih di awan dan air laut masih di laut, ya, ada dualisme di situ, ya, yaitu satu, air laut itu perumpamaan Tuhan. Kedua, air hujan perumpamaan roh Anda. Roh Anda itu seperti air hujan. Jadi ada dualisme, ada air laut dan air hujan. Bagi saya, air laut tadi turun hujan dan hujan tadi sudah reda, selesai, maka sudah dia berada dalam lautan itu, bercampur dengan air laut. Maka saya katakan air hujan itu tinggal cerita bagi saya. Karena air hujan sudah menjadi air laut sudah menjadi air hujan, bercampur. Tidak ada lagi perbedaannya antara air laut dan air hujan, karena hujannya sudah selesai, sudah reda, tidak hujan lagi. Nah, artinya apa? Saya sudah bersatu antara air laut dan air hujan. Anda belum bersatu antara air laut dan hujan. Ruh saya sudah bersatu dengan Tuhan. Sementara ruh Anda masih terpisah dengan Tuhan. Makanya Anda dualisme cara berpikirnya. Berbeda dengan ruh saya yang sudah menyatu dengan Tuhan. Saya tidak berpikir dualisme. Itu saudara conversation. Anda cerdas dengan pembicaraan saya terhadap Anda. Anda paham? Kalau Anda paham, itulah perbedaan Anda dengan saya, sehingga Anda selalu mengeritik, mengatakan itu salah, itu syirik dan sebagainya. Karena kita memang cara berpikir saya yang sudah esa, tunggal, Anda masih berpikir dualisme. Demikian saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ciptakan, nah ini Anda keliru lagi. Terus yang ciptakan air laut itu siapa? Saya bicara tentang air laut tadi analogi, Mas. Saya nggak bercerita tentang penciptaan air laut. Saya berbicara tentang analogi. Jangan Anda kaitkan analogi saya dengan yang salah Anda tangkap. Saya tidak berbicara tentang air laut. Air laut sebagai sebuah analogi saja, gitu. Air laut dengan air hujan itu berbeda saat air laut belum menunggal dengan air hujan. Tapi saat dia menunggal bersatu, yang tinggal hanya air laut saja. Nah, Anda itu, roh Anda belum menunggal. Roh saya sudah menunggal, itu masalahnya. Perbedaan saya dengan Anda. Makanya selamanya kita tidak akan pernah sepaham. Kenapa? Karena roh Anda belum menunggal, sementara roh saya sudah menunggal. Jadi ajaran manunggaling kaula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, diajarkan oleh Husain Ibnu Mansur Al-Halats di Baghdad, yang diajarkan Datu Abulung di Banjarmasin, itu ajaran yang kami anut, saudara. Kami punya ulama, ya, dalam hal ini. Anda kan menolak ajaran manunggaling kaula Gusti, itu masalahnya. Makanya Anda dan saya berbeda akidah, kan? Berbeda pemahaman. Makanya Anda bilang salah dan keliru. Tapi akidah kami ini, itulah, saudara, good conversation. Kalau silahkan Anda komentari apa yang saya tadi. Jadi Anda janganlah perumpamaan tadi Anda alihkan.
Siapa yang menciptakan air? Tadi itu saya bicara tentang air, itu analogi berpikir, bukan saya bukan membicarakan air sebenarnya. Air tadi hanya air hujan, air laut itu hanya analogi berpikir. Saya nggak membicarakan ke arah itu. Tadi juga saya umpamakan minyak kelapa sawit dengan kelapa sawit yang belum diperas, kan? Itu contohnya. Saya masih menyatu antara kelapa sawit dan minyak kelapa sawit. Anda cara berpikirnya antara minyak kelapa sawit dengan kelapa sawit sudah berbeda. Anda minyak kelapa sawit yang berada dalam botol, saya minyak kelapa sawit yang masih dalam kelapa sawit itu. Anda pahami itulah manunggalan kula Gusti itu. Pemahaman wahdatul wujud, dan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Apa Al-Qur'an Karim menyebut diri Tuhan itu menyebut dirinya ana, aku. Saya juga sebagai hamba Allah menyebut diri aku. Maka Tuhan menyebut dirinya saya pun menyebut diri saya. Itu saya yang mana ini? Saya yang Tuhan atau saya yang hamba? Itu Anda pahami itu. Kalau Anda sampai ke sana nggak sampai ke sana berpikirnya, jangan debat sama orang yang sudah kenal Tuhan tidak sekedar nama. Kami kenal Tuhan kami tidak sekedar nama, tapi langsung ketemu orangnya. Kalau kalian kan hanya tahu namanya Allah. Kalau kami tidak. Allah itu tahu orangnya. Mana sih yang namanya Allah itu orangnya langsung tahu. Itu perbedaan kami dengan Anda. Paham Anda? Terima kasih. Ya, ini kan cara berpikir Anda sekali lagi. Cara berpikir Anda saya ulangi. Anda terpisah antara air laut dan air hujan, kan? Sementara saya antara air dan laut dan air hujan saya tidak bisa membedakan lagi karena sudah bersatu. Kan beda. Anda masih cara berpikir Anda seperti minyak kelapa sawit di dalam botol dengan buah kelapa sawit. Saya berpikir saya di dalam buah kelapa sawit itu mengandung minyak. Cara dua berpikir ini dua hal yang berbeda. Cara berpikirnya antara Anda dan saya. Karena itu saya mengenal. Kalau ibaratnya itu kenal dengan tidak sekedar nama, Anda kenal Tuhan hanya tahu namanya, namanya Allah kalau Anda Muslim, ya kan? Jadi perbedaan kita di sana. Nah kalau sudah bedanya di sana, sampai kiamat nggak akan ketemu, sampai mati aja nanti baru tahu siapa yang benar, siapa yang keliru. Ya, nanti kalau kamu meninggal baru tahu bahwa Anda musyrik karena Anda dualisme. Gitu. Anda tidak ahad, qul huwallahu ahad, Anda tidak ahad. Karena Anda itu dualisme, musyrik, syirik nafsi namanya. Cara berpikir Anda itu. Nanti tahu nanti setelah mati nanti. Anda paham bahwa Anda itu seorang musyrikun. Musyrik, syirik nafsi. Walaupun Anda bilang saya yang musyrik. Jadi yang bertauhid itu apa? Yang ahad, qul huwallahu ahad. Yang telah bersatu Tuhan dengan hamba sehingga hamba tiada wujud. Itu baru dia itu orang yang tauhid. Baru sempurna tauhidnya. Demikian saudara, terima kasih. Ciptaan Tuhan itu mana? Apa Anda mengira roh itu ciptaan Tuhan? Roh itu ditiupkan Tuhan, bukan diciptakan. Arti ditiupkan itu ditajalikan. Tahu arti tajali? Ditampakkan. Jadi ditampakkan sifat Tuhan. Itu namanya roh. Jadi roh itu penampakan sifat Tuhan. Ya, penampakan, mazhar, kenyataan. Ya. Anda bercermin. Wajah Anda nampak di cermin. Itu, nah apakah wajah di cermin itu ciptaan Anda? Tidak. Tapi wajah di cermin itu sebenarnya wajah Anda sendiri, tapi hanya bayangan. Nah, saya secara ruh, saya bukan ciptaan Allah. Ya, tapi ruh itu penampakan Tuhan saya, sebagaimana penampakan pada cermin tadi, wajah saya di cermin. Nah, penampakan Tuhan saya pada ruh saya. Tetapi ruh saya itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan saya. Contoh lagi, tadi di cermin, saya melihat wajah saya di cermin. Ya, itu penampakan wajah saya, tapi wajah di cermin itu hanya bayangan, sebenarnya tidak ada. Kan begitu. Itu pemahaman seperti itu filsafahnya, Bang. Kalau Anda belum paham filsafah apa itu ruh, Anda nggak ngerti ini. Ruh bukan ciptaan. Ruh itu penampakan Tuhan. Sebagai penampakan wajah saya dalam cermin, itulah ruh. Paham? Ngerti atau tidak? Ya. Anda mengira ruh itu ciptaan, bukan. Nah, jasmani ini juga maksudnya ciptaan bagaimana? Apa itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan itu seperti Anda bermimpi. Anda melihat sesuatu kan dalam mimpi. Tapi setelah Anda bangun tidur, ada enggak? Ya? Tidak ada itu. Matahari dan bulan ini adalah impian Tuhan. Artinya, seperti kita melihat sesuatu dalam mimpi kemudian tiada.
alam semesta, langit dan bumi, bulan dan bintang ini sebenarnya impian dari Tuhan. Kalau ini perumpamaan ya. Nah, impian dari Tuhan terciptalah langit, bumi, matahari dan bulan ini. Artinya kalau Tuhan selesai bermimpi, maksudnya selesai menciptakan, hilang semua ini, lenyap. Kalau Tuhan mau menciptakan atau tidak menciptakan, artinya di mata Tuhan ini seperti impian saja. Makhluk-makhluk itu di hadapan Tuhan seperti impian saja. Kita saja sebagai makhluknya yang tidak bodoh, yang nggak ngerti, dianggap ini nyata alam ini. Padahal ini mimpi, ya kan? Ya, ini mimpi, ilusi. Matahari, bulan, langit, bintang ini ilusi, halusinasi. Makanya orang-orang sufi itu dianggap Anda halusinasi oleh orang-orang syariah seperti Anda. Sebenarnya halusinasi mereka halusinasi yang hak, yang benar. Kenapa sesuatu yang nyata saja mereka anggap mimpi? Bagi Anda matahari, bulan dan matahari, bintang, air dan bumi, langit ini kan nyata ini. Tapi bagi orang-orang sufi ini halusinasi memang. Jadi artinya yang nyata dianggap halusinasi. Beda yang orang halusinasi itu loh. Halusinasi yang umum itu mereka yang tidak ada di halusinasinya. Beda orang sufi itu yang nyata itu dihalusinasi. Anda punya istri, punya anak, ya kan? Ya kan? Punya uang banyak, ya kan? Jadi orang kaya. Itu di dalam ilmu orang sufi itu halusinasi itu, ya kan? Baik, beda dengan halusinasi yang umum, menghayalkan sesuatu yang tidak ada nyata. Orang-orang sufi itu sesuatu yang nyata ini adalah halusinasi, mimpi. Jadi kenyataan malah dianggap mimpi. Artinya dia lebih super lagi, gitu loh. Harus bedakan di situ. Saya melihat matahari dan bulan itu seperti melihat matahari dan bulan di dalam mimpi saja, bintang-bintang dan sebagainya ini, melihat manusia yang banyak ini, gitu loh. Jadi orang-orang sufi itu sesuatu yang nyata oleh orang awam umum dianggap halusinasi, dianggap mimpi, ya kan? Beda dengan Anda dianggap nyata. Dalilnya kalau pakai dalil ya dalil agama, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Semua manusia ini tertidur, dia mimpi di alam dunia ini. Dan apabila dia meninggal, maka terjagalah dari tidurnya. Demikian saya ajari Anda sedikit tentang sufisme. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, kita sudah jelas berbeda pendapat. Sudah dapat dipastikan antara orang yang sudah kenal dengan Tuhannya dengan orang hanya kenal namanya. Itu jelas berbeda pendapat, sangat jauh, Pak. Dan kami lebih menghargai pendapat-pendapat Anda yang keliru-keliru ini. Kami biarin aja. Saya hanya jelasin kepada Anda tentang kami yang sudah tahu dengan Tuhan kami secara real, bertemu Tuhan kami secara real, bukan hanya dalam angan-angan dan hayalan. Makanya Tuhan kita itu bedanya di sana, walaupun mungkin sama namanya Allah, tapi Allah di dalam kegaiban. Anda membayangkan Allah itu sesuatu yang gaib, sedangkan kami melihat Allah itu sesuatu yang lebih nyata. Sehingga saking nyatanya Allah malah yang terlihat ini malah jadi gaib, kan jadi kebalik dia, ya kan? Yang terlihat ada nggak ada, yang nggak terlihat ada malah itu yang ada, kan kebalik-balik. Itu seorang sufistik itu kan begitu, sufisme itu kan begitu pemahamannya, terbalik dengan pemahaman Anda semua, ya kan? Anda yang terlihat itu dianggap ada, ya kan? Yang nggak terlihat, bisa jadi orang kafir mengatakan Tuhan nggak terlihat, dia dikatakan nggak ada Tuhan. Kalau kami itu kebalikan orang ateisme. Orang ateisme bilang makhluk ada, Tuhan nggak ada. Kami sebaliknya, Tuhan ada, makhluk nggak ada. Kenapa? Karena orang ateisme itu sebenarnya lebih cerdas dari orang beragama, jujur. Kenapa? Orang beragama ini percaya Tuhan, tapi Tuhannya nggak tahu dia. Kalau mereka nggak percaya Tuhan, karena mereka nggak tahu Tuhan. Seandainya mereka itu tahu Tuhan, mereka akan percaya. Gitulah. Kenapa? Makanya saya lebih membela kaum ateisme, orang-orang ateis yang tidak bertuhan, ketimbang orang yang bertuhan, tapi Tuhannya hanya dalam hayalan. Ya kan? Gitu loh.
Kalian bertuhan, tapi Tuhan Anda hanya dalam hayalan Anda. Karena Tuhan Anda gaib. Kami dengan kaum ateisme, perbedaannya di mana? Orang ateisme bilang makhluk ada, ciptaan ini ada, ya, tapi yang menciptakan nggak ada. Sebaliknya, kami mengatakan sang pencipta itu ada, tapi yang diciptakan ini nggak ada, hanya ilusi. Jadi Tuhan itu menciptakan ketiadaan, menciptakan sesuatu yang tidak ada, hanya ilusi. Jadi Tuhan menciptakan ilusi, ilusinya Tuhan. Makhluk ini ilusinya Tuhan. Pahami sampai di sana? Ya. Makhluk ini, manusia, jin dan sebagainya, ini ilusinya Tuhan. Makanya disebut delusion, the God delusion atau delusi, ya. Atau wahmul ilhad, delusinya kaum ateisme atau delusinya kaum bertuhan. Itu lawannya itu. Jadi kalau orang-orang beragama ini malah bukan lawannya, karena mereka Tuhannya hanya dalam hayalan, ya. Tuhannya orang-orang beragama nih loh, tapi dia nggak kenal dengan Tuhannya. Tapi Tuhannya kaum sufi itu akan berhadapan dengan ateisme, karena dia kontras perbedaannya antara ateisme dengan sufisme. Tapi kalau dengan sufisme dengan ateisme, ateisme dengan kaum beragama yang hanya kenal Tuhan sebatas hayalan, ini malah lebih kuat orang-orang ateisme, ya kan? Kalau perdebatan kayaknya kaum ateisme lebih kokoh ketimbang kaum beragama yang Tuhannya hanya sebatas ilusi, Tuhannya tidak nyata. Padahal Tuhannya itu amat nyata. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan itu dia yang awal, dia yang akhir, dia yang gaib, dia yang nyata. Hanya dia itu zahiru, nyata itu Tuhan. Tapi bagi kalian nggak nyata ini Tuhan. Sampai di sini paham kira-kira? Mencampur sifat holik dengan sifat makhluk. Orang sufi memahami makhluk itu nggak punya sifat, nggak punya sifat makhluk itu. Bagaimana Anda mengatakan mencampurkan sifat holik dengan sifat makhluk? Ya, makhluk itu dalam pandangan makrifat nggak punya sifat. Bagaimana mencampurkan sesuatu yang tidak punya sifat dengan yang punya sifat? Karena yang punya sifat itu hanya Tuhan. Makhluk sama sekali nggak punya sifat, tapi Anda kira dia punya sifat. Kenapa? Karena sifat yang ada pada makhluk penampakan dari sifat Tuhan, mazhar dari sifat Tuhan. Artinya makhluk nggak punya sifat, bukan dicampur loh. Makhluk itu nggak punya sifat. Kalau terlihat ada sifat pada Anda itu karena Anda tidak menyadari bahwa yang anggap sifat makhluk itu sebenarnya kenyataan tajali penampakan dari sifat Tuhan yang ada pada makhluk. Sampai di sini paham Anda? Ngerti nggak? Pertanyaannya, kamu sudah tahu sama Tuhan kamu ya? Kalau Anda maksud kamu itu saya sebagai sifat Tuhan, saya tahu. Ya. Kalau Anda maksud kamu itu saya sebagai manusia, saya ini tidak punya pengetahuan, Mas. Saya ini nggak punya pengetahuan apa-apa. Saya ini bodoh. Kalau yang Anda maksud itu kamu, saya sebagai seorang manusia. Tapi kalau ada maksud kamu itu saya sendiri ini sebenarnya manifestasi dari sifat Tuhan yang Maha Tahu itu, maka saya katakan saya tahu tentang Tuhan saya dengan pengetahuan Tuhan yang ada pada saya. Anda paham itu retorikanya? Kalau Anda nggak paham retorikanya, ya udah, gitu. Itu jawaban saya. Kan sudah saya jawab retorikanya. Anda tanya tentang kamu itu, kamu yang siapa? Gitu loh. Kamu saya ini loh. Saya ini ada dua pengertian. Saya sebagai tajali dari sifat Tuhan dan saya sebagai manusia biasa. Kalau saya sebagai manusia biasa, Bang, saya nggak ada pengetahuan apa-apa, nggak tahu apa-apa saya ini.
Tapi saya sebagai tajali dari sifat Tuhan, saya punya pengetahuan tentang Tuhan saya. Paham? Paham? Kalau nggak paham, retorika itu Anda renungkan sekali lagi, ya, oke? Saat Anda berkata Tuhan itu bako, Bang, itu seperti orang mengatakan gula itu manis, gitu loh. Tidak ada artinya apa-apa Anda berkata Tuhan itu bako. Seperti Anda tidak ada artinya apa-apa Anda mengatakan gula itu manis, madu itu manis. Kalau Anda tidak pernah minum madu, kalau Anda tidak pernah makan gula, ya, mencicipi gula, sia-sia Anda mengatakan apa? Nah, gula itu manis. Begitulah sia-sia Anda mengatakan Tuhan itu bako saat Anda tidak mencicipi rasa bakonya Tuhan itu. Paham nggak? Ini supaya Anda paham loh. Jadi Anda jangan hanya berkata Tuhan itu bako. Ibaratnya Anda hanya mengatakan Tuhan itu gula itu manis. Kalau Anda nggak mencicipi gula. Nah, kalau Anda bilang Tuhan itu bako, cicipi loh makna Tuhan itu bako dengan rasa Anda yang ada dalam kalbu Anda itu. Kalau Anda tidak rasakan itu, Anda akan apa? Lawan dari sifat bako itu apa, Bang? Wujud kidam bako. Kidam itu wujud, kan, lawannya adam tiada. Kidam itu artinya sedia. Ya. Kidam itu. Lawannya apa? Lawannya adalah hudus. Nah, kalau bako, Bang, lawannya apa? Fana. Ya, Tuhan katanya bako. Lawannya apa? Fana. Nah, artinya kalau Anda yakin Tuhan itu bako, Anda harus meyakini kefanaan Anda. Kalau lawan dari sifat bako itu adalah fana. Sementara Anda tidak merasa fana, masih merasa punya wujud diri. Di mana Anda mengatakan Tuhan itu bako? Ayo. Anda kan mengatakan Tuhan bako, tapi Anda sendiri merasa bako. Gimana? Saat Anda merasa punya wujud diri, berarti Anda itu merasa bako. Artinya Anda nyaingin Tuhan loh. Paham nggak? Anda tuh nyaingin Tuhan. Anda bilang Tuhan bako, tapi Anda sendiri merasa punya wujud diri, berarti maknanya Anda itu merasa bako juga. Maka seharusnya Anda tidak boleh merasa bako, nggak boleh merasa ada. Karena Anda mengatakan Tuhan bako, tapi Anda sendiri merasa bako. Bagaimana itu coba? Apa itu bako? Ya, merasa diri Anda itu ada, itu berarti menunjukkan Anda merasa bako. Karena yang bako itu hanya yang ada, yang wujud. Selain yang wujud itu adam tiada. Jadi orang yang fana, lawan dari sifat bako itu adalah fana. Dan fana itu kawannya adam, tidak ada. Makanya belajar sifat 20 Anda. Wujud kidam bako, mukhalafatul lawaris itu semua sifat Tuhan. Betul Tuhan bako. Tapi kenapa Anda merasa diri Anda wujud? Berarti Anda juga menganggap diri Anda bako, menyaingi Tuhan Anda. Paham sampai di sini? Anda menyaingi Tuhan. Anda musyrik. Anda syirik nafsi namanya. Sampai di situ paham? Saya mau tanya, air laut itu banyak apa satu? Air laut itu banyak atau satu? Saya mau tanya, Pak, air laut itu banyak atau satu? Tolong dijawab. Dia tidak menganggap firmannya dianggap dongeng. Itu kan dia buat tuh, wallahu bikulli syai'in muhit, kata beliau tuh. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Itu kan sudah jelas. Muhitum lil alamin. Dia seorang mukmin. Yang dimaksud dongeng itu, ya, Anda memahami firman Allah itu seperti memahami dongeng, gitu loh. Itu loh maksud pemahaman Anda terhadap firman Allah. Bukan firman Allahnya yang dongeng, tapi Anda memahami firman Allah seperti memahami dongeng, gitu loh maksud beliau. Ya, saya mulai bela Mas Tikno karena dia orang beriman dari pernyataan dia tadi. Ya, sifat wujud yang ada pada saya bukanlah wujud saya, tapi wujudnya Tuhan saya yang saya sembah. Paham?
Saya rasa punya sifat wujud pada Anda, sifat wujud yang Anda, sifat wujud saya ini. Saya meyakini sifat wujud pada saya ini bukan sifat wujudnya saya, tapi sifat wujudnya Tuhan saya yang saya sembah. Itu jawabannya. Ya, paham?